Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat sekalian. Kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat trafo matching untuk speaker corong toa. Seperti ini contohnya. Ini speaker corong toa kecil ya, punya saya. Dari modifikasi trafo PSU atau power supply unit. Pertama perlu saya kemukakan untuk trafo corong tua ini mutlak ya, perlu trafo matching atau trafo OT karena ini dayanya kecil. Speaker corong itu ya, dayanya sekitar 25 sampai 60 watt ya, tergantung jenisnya. Nah, yang kecil seperti ini nih, ini contohnya punya saya ini cuma 10 watt. Jadi kalau disambung dengan amplifier yang besar ya langsung jebol ya, langsung putus. Di samping itu impedansinya juga perlu disesuaikan biar suaranya nyaring. Nah, trafo matching atau trafo OT ini fungsinya adalah sebagai penyesuai impedansi dan pembatas daya. Jadi intinya adalah kalau untuk speaker corong yang kecil kita harus bikin trafo matching pembatas daya yang sebesar wattnya ini 10 watt, berarti paling tidak ada trafo 10 watt. Jadi nanti kalau dari amplifier yang besar kemudian ditahan di trafo sehingga keluarnya maksimal tetap 10 watt sehingga speaker ini aman, corong ini aman. Kali ini saya akan memodifikasi trafo PSU yang sederhana ya, trafo PSU biasa ini. Ada juga trafo PSU yang dipakai di komputer. Nah, di dalam ini ya, contohnya ini power supply dari komputer PC, di dalamnya juga ada trafonya. Itu juga bisa dipakai, tapi mungkin perhitungannya juga lebih rumit. Nanti lain kesempatan akan saya ulas juga. Kali ini saya cukup dengan trafo yang sederhana ini. Oke, langsung saja. Pertama saya tampilkan skematiknya ya. Jadi trafo ini ada dua lilitan ya. Yang lilitan primer yaitu yang terhubung ke listrik PLN 220 volt, kemudian yang sekunder ini sesuai jenisnya macam-macam. Saya pakai trafo yang jenis 3 ampere. 3 ampere ini 0 sampai 18 volt. 0 sampai 18 volt. Jadi yang kita pakai hanya yang lingkaran hanya yang kumparan sekunder. Yang primer ini nggak kita pakai. Artinya yang 0 dan 220 volt yang ke listrik ini nggak kita pakai. Yang kita pakai hanya yang sekunder yang 0 sampai 18 volt. Jadi nanti sebagai outputnya speaker kita sambung ke 0 dan 6 volt. Nah seperti ini ya. Ini sudah saya solder kabelnya. Nanti speaker sambungkan ke sini 0 dan 6 volt. Ini kan urut ya, angkanya nggak begitu kelihatan, ini sudah lama soalnya. Ini ada 0, kemudian 6, 9, 12, 15, 18. Jadi yang kita pakai adalah 0, 6, dan 18. Nah, yang 0 dan 6 ini ke speaker. Kemudian yang ke output amplifier, ke ampli adalah 6 dan 18. Seperti ini ya. Jadi nanti yang ini kabel 0 dan 6 ini ke speaker corong yang ini. Kemudian yang tengah berarti ini dan yang 12 ini, yang 18 ini ke output amplifier. Begitu ya singkatnya. Nah, nanti akan saya jelaskan hitungan teoritisnya. Jadi ini ada hitung-hitungannya ya. Kenapa harus 6 volt? Ya, kenapa enggak lebih gitu ya? Ini tentu saja sesuai dengan speakernya yang hanya 10 watt.
nanti di akhir video akan saya sajikan hitung-hitungannya kenapa dalam percobaan kali ini saya pakai 6 volt. Tentu nanti akan beda kalau speaker yang kita pakai adalah speaker yang lebih besar ya, corong yang lebih besar. Ini corongnya kecil cuma 10 volt. Oke, langsung kita coba ya. Nah, ini yang 0 dan 6 kita hubungkan ke speaker. Kemudian yang 6 dan 12 ke output amplifier. Oh, ini amplifiernya saya siapkan di sini. Ini amplifier yang kecil ya. Kita nyalakan amplifiernya, nanti inputnya dari HP ya, ini inputnya. Demikian ya, lumayan ya hasilnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa saya pilih angka yang 0 sampai 6 ini dengan perhitungan seperti ini ya. Ini kan trafonya 3 ampere 3 ampere dengan asumsi rendemen atau efisiensi sekitar 60% ya. Kalau untuk penggunaan adaptor biasanya bisa 80%, tapi ini berhubung fungsinya kita ubah ya, bukan fungsi sebenarnya, efisiensinya kecil ya, mungkin sekitar 40-50. Oke lah, kalau kita anggap 60% lah gitu ya. Maka daya maksimal ya yang dihasilkan agar ini sebagai pembatas sekitar 10 watt adalah ketemunya nanti ke 6 volt. Singkatnya saya buktikan seperti ini ya. Daya kan sama dengan tegangan dikalikan dengan arus dikalikan efisiensi trafo, berapa ya efisiensinya. Nih, sama dengan kalau kita kasih 6 berarti kan 6 volt dikalikan I itu kan ini ya 3 ampere, 3 dikalikan 60% kata ya, 0,6.
Berarti ini berapa nih? 6 kali 3 18 kali 60%, 10,8 watt. Nah, jadi dengan perkiraan maksimal, katakanlah amplifier digeber sampai kenceng, kalau kita cuma taruh di angka 6, maksimal output yang dihasilkan adalah 10,8 watt. Jadi cukup aman ya, kalau corong ini hanya 10 watt, cukup aman. Artinya tidak akan jebol gitu. Nah, tentu akan beda hitungannya kalau misalkan nanti corongnya lebih besar lagi. Misalnya kita pakai corong yang 25 watt. Berarti ya 2 kali lipatnya ini ya. Nanti outputnya di 0 dan 12. Kalau 60 watt yang gede itu berarti tinggal kalikan lagi ya. 0 sampai 24. Jadi butuh trafo yang lebih gede lagi. Kira-kira seperti itu ya. Hitungannya sobat sekalian. Jadi ini langkah alternatif. Barangkali kita susah nyari trafo matching, terutama trafo yang kecil-kecil ya. Dulu ada yang untuk radio itu OT240 itu ya. Nah, sekarang udah jarang dijual. Jadi kita bisa modif dari trafo PSU ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.